Hai guys, balik lagi sama Mimin. Mimin ada cerita baru nih. Judulnya Art Mage Transcending Trope Regression. Bagi yang punya rezeki lebih, bisa traktirin Mimin kopi ya. Tinggal pencet link yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pertempuran dahsyat antara manusia melawan Demon God dan bawahannya. Lalu kita diperlihatkan salah satu kesatria yang telah gugur. Dan ini adalah MC kita, namanya Mikhail. Teman-temannya sangat terpukul melihat kematian dari kesatria itu. Bukan tanpa alasan mereka seperti itu. Kesatria itu adalah kesatria yang menerima kekuatan terhebat untuk mengalahkan Demon God. Bisa dibilang kesatria itu adalah satu-satunya harapan umat manusia. Kesatria itu tertusuk oleh tombak Demon God tepat di jantungnya. Dan mereka telah kehabisan mantra Rinne Tensei. Jadi mereka tidak bisa membangkitkan kesatria itu. Dan ini adalah akhir bagi umat manusia. Lalu Mikhail pun menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak seharusnya memberikan posisi ketua kepada kesatria bodoh ini. Lalu rekan wanitanya pun bertanya apakah Mikhail tidak punya rencana lain. Dan pria yang berotot pun ikut membenarkannya. Pria itu berkata, Mikhail adalah Art Mage Circle ke-9. Apakah dia tidak memiliki persiapan? Mikhail pun berkata bahwa dia memiliki beberapa mantra persiapan. Namun mantra itu disiapkan ketika si kesatria itu masih hidup. Jadi mantranya tidak akan berguna sekarang karena kesatria itu sudah mati. Pria yang berotot itu pun hanya bisa menggertakkan giginya karena kesal. Pria itu lalu berkata, inilah mengapa dia menyuruh Mikhail untuk mengambil posisi ketua dari si bodoh itu. Sebelumnya, Mikhail dan kesatria itu terpilih sebagai kandidat untuk menjadi pahlawan. Namun Mikhail menyerahkan posisi itu karena dia merasa tidak layak. Namun bagaimanapun juga nasi telah menjadi bubur dan Mikhail harus menerima bahwa ini adalah kesalahannya. Lalu Demon God pun berteriak dengan keras sambil dia membawa bala tentaranya. Melihat itu Mikhail berkata bahwa dia akan mengeluarkan sihirnya yang terkuat. Namun dia butuh waktu untuk itu. Temannya yang berotot pun lalu maju. Dia akan memberikan waktu untuk Mikhail mengeluarkan sihirnya. Dan wanita yang membawa panah pun akan mengcover dari belakang. Mereka pun lalu mulai melakukan serangannya, di mana pria berotot itu menerjang maju semua pasukan Demon God tanpa ada rasa takut sedikit pun. Dan wanita yang menggunakan panah terus ikut membantu rekannya dari belakang dengan terus menembakkan panahnya. Sementara itu Mikhail terus merapalkan sihir terkuatnya selagi teman-temannya bertarung. Dan beberapa lama kemudian banyak dari pasukan Demon God yang terbantai. Namun teman-teman Mikhail sudah hampir mencapai batas mereka, di mana wanita panah sudah kelelahan dan penuh akan luka. Sementara itu, keadaan dari pria yang berotot jauh lebih memprihatinkan, di mana tubuhnya dikerubungi oleh para demon, dan dia sudah kehabisan tenaga. Lalu, Demon God pun mendekati pria berotot itu, dan dia pun sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Dan duar, Demon God langsung menghantam tubuh dari pria itu, hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Di saat itu, wanita pemanah pun muncul dan hendak menyerang Demon God dari arah belakang. Dia berkata akan menyerahkan sisanya kepada Mikhail. Namun selas, Demon God dengan mudah memenggal wanita itu dengan ayunan tangannya saja. Demon God lalu tersenyum jahat ke arah Mikhail dan teman Prisnya yang tersisa. Merasa waktu yang diberikan dua temannya tidak cukup, Pris itu lalu maju dan memberikan waktu tambahan bagi Mikhail. Pris itu lalu menoleh ke belakang dan dia berterima kasih kepada Mikhail karena telah bersama dengan mereka sampai saat ini. Melihat itu, Mikhail pun hanya bisa tersenyum ke arah Pris itu. Pris itu lalu berlutut dan melakukan gestur seperti sedang berdoa. Para pasukan Demon God pun dengan ramai-ramai menyerang Pris itu. Dan saat itu terjadilah ledakan yang sangat besar menghancurkan banyak pasukan Demon God. Melihat itu, Mikhail lalu bergumam bahwa sekarang hanya tersisa dirinya, dan dia pun berterima kasih kepada teman-temannya yang berhasil memberikan waktu untuk mengaktifkan sihir ini, yaitu sihir Circle ke-9. Mikhail lalu mengaktifkan sihir itu, dan semua pasukan Demon God pun terkejut setelah melihat ke langit. Di atas mereka banyak meteor berukuran sangat besar yang akan jatuh, dan ternyata itu adalah sihir Circle ke-9 milik Mikhail, bernama Meteor Strike. Dan sang Demon God pun hanya bisa melihat sihir dari Mikhail itu yang begitu dahsyat. Dan terjadilah ledakan yang begitu besar akibat meteor-meteor itu yang menghantam Demon God dan bala tentaranya. Serangan Mikhail itu menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Itu karena tingkat sihir itu yang berada di Circle ke-9. Dan Mikhail masih selamat dari serangannya yang brutal itu. Kayak serangannya Madara, tidak pandang bulu. Namun setelah terkena sihir yang dahsyat itu, Demon God dan para tentaranya masih bisa bertahan. Dan serangan Mikhail tadi hanya memberikan sedikit luka saja kepada sang Demon God. Melihat itu, Mikhail sudah bisa menebak bahwa hal ini akan terjadi.
Mustahil untuk mengubah kondisi sekarang hanya dengan sihirnya saja, apalagi dia bukan pahlawan. Mikhail lalu berkata bahwa dia akan malu menemui teman-temannya jika dia mati sia-sia. Dengan begitu, Mikhail akan mencoba untuk mempertaruhkan segalanya yang ia punya. Mikhail pun akan mencoba mengeluarkan sihir circle ke-10. Mikhail pun mulai memecahkan circle-nya dan melepaskannya. Rasa sakit yang tak terkira pun mulai dirasakan Mikhail akibat mananya yang tidak terkontrol mulai menyerang tubuhnya. Dia bergumam, dia harus bisa menahan ini. Mikhail pun lalu mulai menyusun ulang circle-nya dan dia mulai merapalkan mantra. Rewind. Lalu sebuah pilar cahaya turun dari langit menerangi tubuh Mikhail. Mikhail pun lalu mengingat semua waktu yang telah berlalu, semua tragedi dan pengorbanan para pahlawan, juga kegagalan yang telah mereka lakukan. Namun cahaya itu mulai mengecil dan mulai menghilang. Ternyata Mikhail gagal untuk menyelesaikan mantra itu. Itu adalah sihir yang diberikan kepadanya menggunakan pengorbanan teman-temannya. Namun Mikhail gagal melakukannya. Demon God lalu mendekati Mikhail yang sudah tak berdaya. Demon God lalu akan memberikan serangan penghabisan untuk membunuh Mikhail. Di saat itu, Mikhail berharap jika saja keajaiban terjadi dan sihirnya berhasil walaupun sedikit, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dia tidak akan membiarkan pria yang tidak layak menjadi seorang pejuang. Dia tidak akan mempercayakan kehidupan seluruh umat manusia kepada pria yang tidak layak. Dan serangan Demon God pun mengenai Mikhail. Namun tiba-tiba scene berpindah, di mana Mikhail terbangun di atas kasur sambil menggunakan perban. Dan dia terbangun karena pelayannya yang di sampingnya terus memanggilnya. Mikhail lalu bertanya, apakah itu pelayannya? Dan pelayan itu pun membenarkannya. Dia adalah pelayan Mordin. Dia bertanya, apakah kondisi Mikhail baik-baik saja? Mikhail pun sempat terdiam karena tempat ini sangat familiar baginya. Mikhail lalu bertanya kepada pelayan itu, tanggal berapa sekarang? Pelayan itu pun menjadi panik karena dia mengira Mikhail lupa ingatan. Mikhail pun menyuruh pelayan itu untuk menjawab pertanyaannya saja. Pelayan itu lalu berkata bahwa sekarang adalah bulan keempat dari tahun ke-32 Teherne. Mikhail lalu sadar bahwa dia telah kembali ke masa lalu, lebih tepatnya 20 tahun sebelum kejadian itu. Regression Magic, tingkat keberhasilannya hanyalah 1%. Sihir ini sangat langka, bahkan hampir tidak ada orang yang tahu tentang sihir ini. Bahkan sihir ini sudah diberikan label sihir yang mustahil. Namun Mikhail sangat senang karena dia berhasil menggunakan sihir ini. Dan hal pertama yang dilakukan Mikhail adalah mengecek saat ini dia berada di circle keberapa. Setelah memeriksanya, Mikhail sedikit kecewa karena saat ini dia hanya berada di circle tingkat ketiga. Bahkan circle-nya belum sempurna. Mikhail lalu bergumam bahwa circle-nya terlalu rendah untuk penerus keluarga Marquis Malpurgis, keluarga yang terkenal karena sihirnya. Saat memegang kepalanya, Mikhail pun merasakan perban itu. Dia lalu bertanya, mengapa ia memakai perban? Pelayan yang di samping Mikhail pun bertanya, apakah Mikhail telah melupakan itu juga? Mikhail lalu menyuruh pelayan itu untuk diam sebentar, karena dia akan mencoba menebaknya. Mikhail lalu berkata, apakah ini semua terjadi karena dia mencoba bunuh diri saat depresi? Pelayan itu pun berkata bahwa bukan itu yang terjadi. Mikhail lalu mendebak lagi bahwa dia habis dihajar oleh Ellen karena meminta untuk membatalkan pertunangan mereka. Mikhail lalu menebak bahwa hal itulah yang terjadi berdasarkan ekspresi dari pelayan itu. Ellen Lindell, wanita yang bertunangan dengan Mikhail sampai Mikhail berumur 20 tahun. Mikhail tidak akan melupakan itu. Mikhail lalu bertanya kepada pelayan Mordin, apa respon dari keluarga Dukal akibat tingkah kasarnya. Pelayan Mordin itu berkata bahwa mereka belum memberikan tanggapan. Mikhail pun mengerti, dia rasa sepertinya mereka sedang berada di posisi yang tidak bagus. Mikhail lalu mengingat kejadian saat Ellen menghajarnya, dan di saat itu Ellen menatap Mikhail dengan jijik. Mikhail lalu menyuruh pelayan itu untuk keluar dari kamarnya, karena dia memiliki suatu urusan yang ingin dia lakukan sekarang. Mikhail akan memanggil Pak Mordin jika dia membutuhkannya. Jadi Mikhail menyuruh pelayan itu untuk melakukan pekerjaan yang lain saja. Pak Mordin lalu mengingatkan Mikhail untuk tidak bertemu dengan Putri Ellen dulu demi kebaikannya. Mikhail pun mengerti dan dia lalu buru-buru menutup pintu kamarnya. Mikhail lalu berpikir seberapa rendah reputasinya di umur ini. Mikhail lalu terdiam. Dia mengingat suatu kejadian di masa depan, di mana kesatria bodoh itu selalu bertindak naif dan ceroboh. Itu membuat perdebatan antara Mikhail dengan kesatria itu. Siegfried selalu bertindak bodoh dan ceroboh dalam menghadapi musuh, hingga membuat Mikhail kesal. Namun untungnya teman-temannya bisa menenangkan Mikhail. Siegfried juga seringkali menjadi beban bagi Mikhail dan yang lain. Bertindak sesuka hati, Siegfried juga sok jagoan dengan menantang musuh secara langsung, hingga menimbulkan banyak korban. Pokoknya Siegfried ini banyak jeleknya lah.
Mengingat itu, Mikael tidak akan mengulangi kesalahannya yang sama. Scene lalu berpindah ke tempat bapaknya Mikael yang mendapatkan kabar kalau Mikael sudah sadar. Bapaknya lalu bertanya, apa yang akan dilakukan Mikael setelah bangun? Jika dia berkata ingin menemui Ellen, maka bapaknya akan menghajarnya. Namun Pak Murdin hanya terdiam. Bapaknya Mikael pun bertanya, kenapa Pak Murdin hanya diam saja? Pak Murdin lalu jujur, sebenarnya dia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Jika Mikael ingin menemui Ellen, maka Pak Murdin sudah melaporkannya kepada bapaknya Mikael. Bapaknya Mikael lalu bertanya, jadi apa masalahnya? Pak Murdin lalu berkata bahwa Mikael terlihat penuh akan amarah. Sementara itu, Mikael akan menggunakan regresinya kali ini sebaik mungkin. Namun dia harus memulainya dari awal. Dia lalu membuka circle mananya. Mikael berkata bahwa dia perlu menstabilkan aliran circle-nya, walaupun dia akan merasakan sakit yang luar biasa nantinya. Mikael lalu bermeditasi untuk membenarkan sirkulasi mananya. Biasanya mana beredar dalam arah tertentu. Arah merupakan elemen yang penting yang mempengaruhi sifat mana. Arah yang diketahui benar saat ini adalah searah jarum jam. Mana akan mengikuti arah yang sudah ditentukan dan mengitari tubuh, berkumpul di jantung, lalu membentuk circle. Begitulah circle terbentuk secara teori. Namun Mikael bergumam bahwa dia memiliki penafsiran yang lain, bahwa arah mana tidak harus melulu satu tempat. Ini adalah metode yang digunakan Mikael di masa depan, yaitu metode perputaran bebas, yaitu cara latihan gila di mana Mikael membuat titik-titik circle di seluruh tubuhnya dan menyediakan 12 sirkulasi mana di waktu yang sama. Mikael pun mulai merasa kesakitan di sekujur tubuhnya. Normalnya tubuhnya akan meledak akibat sirkulasi berlebihan. Ini Mikael berbeda, dia adalah mantan Archmage Circle ke-9. Mikael pun terus menahan rasa sakit yang ia dapat akibat menggunakan metode ini. Dia bergumam, ini belum seberapa dibandingkan apa yang akan terjadi di masa depan. Circle mana milik Mikael pun mulai terbentuk dan mulai stabil. Mikael pun lalu menghentikan meditasinya dan dia pun sedikit menarik nafas biar gak tegang. Mikael lalu bergumam bahwa ini tidak terlalu buruk, mengingat ini pertama kalinya dia mencoba metode perputaran bebas. Sekarang perputaran mana milik Mikael sudah stabil dan dia juga sudah bisa menggunakan mana jauh lebih efisien. Mikael lalu membuka circle mananya, dan karena metode itu, Mikael berhasil mencapai circle keempat. Setelah itu, Mikael akan mencoba ke level selanjutnya. Mikael lalu mengucap mantra, Ice Spear, Fire Lance. Dua sihir langsung berada di tangan dari Mikael. Ini adalah sihir multicasting, di mana sihir ini hanya bisa digunakan oleh Mage Circle ke-7. Dan sekarang Mikael hanya bisa mengeluarkan double casting. Meskipun harusnya ini mustahil bisa dilakukan oleh Mage Circle keempat. Tapi karena Mikael berhasil menggunakan metode perputaran bebas, maka sekarang Mikael dapat mensirkulasi mananya jauh lebih efisien. Mikael dapat menggunakan beberapa tipe sihir sekaligus saat jadi Mage Circle ke-9. Namun sekarang mana yang ia punya hampir tidak cukup. Dia tidak boleh lama-lama seperti ini. Namun Mikael lalu menghentikan ambisinya dulu. Untuk sekarang, ini sudah lebih dari cukup. Sekarang dia sudah membereskan masalah yang paling mendesak. Namun tiba-tiba bapaknya Mikael datang menerobos kamarnya. Dan dia lalu marah-marah. Bapaknya Mikael ngamuk dan bertanya, apakah Mikael sudah tahu apa yang dia perbuat? Dengan santai, Mikael pun berkata bahwa dia sudah tahu. Bapaknya pun ngamuk-ngamuk lagi dan berkata, ya, tidak mungkin Mikael tidak tahu. Maka dari itu, bentar, bapaknya kayak salah dengar tadi. Bapaknya pun bertanya lagi, apa yang barusan Mikael bilang? Mikael lalu berkata bahwa dia sudah tahu kalau dia sudah menghancurkan reputasi keluarga. Jadi bapaknya gak usah ngomong lagi. Bapaknya Mikael lalu dengan aura membunuh bilang, jadi sekarang kau akan dengan senang hati membiarkan kakimu akan kupatahkan. Mikael pun menjadi panik dan dia berkata bahwa dia tidak tahu tentang yang itu. Mikael pun meminta bapaknya untuk mendengarkannya dahulu. Mikael berkata bahwa dia melakukan itu karena punya rencana. Bapaknya pun bingung dengan rencana yang dimaksud Mikael. Mikael lalu berkata bahwa tidak benar bagi keluarga Duke untuk membatalkan pertunangannya secara sepihak. Bapaknya pun berkata, memang reaksi mereka sedikit munafik. Bapaknya pun lalu duduk dan menyuruh Mikael untuk terus berbicara karena dia merasa ini menarik. Bapaknya pun menebak pasti Mikael mengetahui sesuatu. Mikael pun membenarkan perkataan bapaknya. Bahkan Mikael bilang bahwa dia mengetahui semuanya dengan baik. Mikael berubah sepenuhnya saat menginjak umur ke-23 tahun. Ini terjadi saat dia bersama Ellen. Ketika Mikael begitu menyedihkan sebelum usia 23 tahun. Saat ini Mikael sangatlah menyedihkan. Dia ragu-ragu, ia pengecut, lemah dan bahkan tidak punya kepercayaan tersendiri. Pokoknya cacat lah. Saat itu Mikael sangat dekat dengan tipe pria yang dibenci Ellen. Jadi tidak aneh jika Ellen ingin membatalkan pertunangannya. Ya, jika saja Ellen tidak menggunakan cara kotor.
Mikael lalu bertanya kepada bapaknya, apa syarat yang mereka ajukan untuk pertunangan ini? Bapaknya pun menjawab, untuk tidak mempelajari latihan mana satupun, demi untuk melahirkan pewaris yang murni. Jangan sampai ada mana dari sumber yang berbeda tercampur. Mikael pun membenarkan perkataan bapaknya lagi. Dia berkata bahwa pewaris sangatlah penting bagi keluarga, terlebih lagi jika mereka kesatria atau mage. Mikael lalu menjelaskan maksud dari alasannya tadi. Mikael pun berkata, bagaimana jika Ellen telah melanggar perjanjian yang telah dibuat? Bapaknya Mikael pun menjadi sangat terkejut dengan perkataan Mikael barusan. Mikael pun bergumam. Bapaknya pasti sangat kaget, kelihatan dari ekspresinya. Mikael pun lalu melanjutkan perkataannya. Memang awalnya dia ke sana untuk protes, namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang ganjil dari Ellen. Bapaknya Mikael pun berkata, jadi maksudnya Mikael, keluarga Ellen ingin menipu mereka? Mikael pun membenarkan perkataan bapaknya lagi. Dia berkata bahwa Ellen telah mempelajari metode latihan yang cocok dengannya demi menjadi seorang kesatria sebelum pertunangan mereka. Bapaknya pun bertanya, apakah Mikael serius akan hal ini? Mikael pun berkata bahwa dia serius. Ya, walaupun Mikael mengarang ceritanya tadi. Bapaknya lalu berkata, itu akan aneh jika terjadi, karena dia mage circle ke-8 saja tidak bisa mengetahuinya. Bukankah itu konyol? Tanya bapak Mikael. Mikael lalu berkata, beberapa waktu yang lalu, meski cuma beberapa saat, dia dapat mengkonfirmasi kalau Ellen melatih tubuhnya dengan mana. Ya, ini juga bohong lagi. Mikael pun berkata bahwa mananya tidak stabil. Bapaknya pun bertanya sekali lagi, apakah Mikael benar-benar yakin akan hal ini? Mikael lalu berkata, hanya ada satu trik yang bisa dipakai untuk mengelabui mage circle ke-8 seperti bapaknya. Bapaknya pun langsung mengerti maksud dari Mikael. Apakah itu alat sihir kuno? Mikael pun hanya bisa tersenyum mendengar bapaknya yang sudah mengerti. Scene lalu berpindah ke tempat keluarga Ellen, di mana saat itu Ellen sedang berlatih ilmu berpedangnya. Dengan mudah ia dapat memotong-motong sasaran latihannya. Bapaknya Ellen pun datang menghampirinya. Dia bertanya, apakah Mikael telah melakukan sesuatu sejak saat itu? Ellen lalu berkata bahwa tidak mungkin Mikael mengetahuinya. Bapaknya pun sebenarnya berpikiran hal yang sama, namun siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Ellen lalu menenangkan bapaknya bahwa 2 hari yang lalu saat Mikael kesini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia tahu sesuatu. Bapaknya nggak berpikirkan untuk menjadikan Mikael benar-benar menjadi pasangannya. Bapaknya lalu mumet. Dia berkata, jika sampai Mikael mengetahui ini, maka masalahnya akan menjadi tambah rumit. Bapaknya pun bergumam, meskipun mereka adalah keluarga sihir yang terkenal, Walpurgis tidak akan mungkin bisa mendeteksi alat sihir yang sudah mereka letakkan padanya. Bapaknya Ellen pun terkejut karena Ellen sudah bisa menanamkan aura kepada pedangnya. Ellen pun berkata bahwa dia baru saja memahaminya. Melihat itu, bapaknya Ellen pun bergumam bahwa Ellen terlalu berbakat untuk dimanfaatkan dalam politik. Ellen pun lalu bertanya, bagaimana dengan ajuan pertunangan dari Kon Parslop tempo lalu? Bapaknya pun berkata bahwa delegasi keluarga Parslop akan tiba hari ini, dan Leon Parslop pasti akan ada di antara mereka. Leon Parslop, salah satu pewaris dari Kon Parslop. Dia adalah seorang jenius berpedang. Dia digadang-gadang menjadi the next Sword Saint. Mendengar itu, Ellen pun berkata bahwa Leon jauh lebih baik dibanding si Mikael yang idiot. Lalu salah satu prajurit pun datang dan memberitahu bahwa delegasi telah sampai. Bapaknya Ellen lalu berkata, sepertinya delegasi keluarga Parslop sudah sampai. Namun prajurit itu bilang kalau yang datang bukanlah dari keluarga Parslop. Bapaknya Ellen pun sontak kebingungan. Jika bukan dari keluarga Parslop, lalu siapa yang datang? Prajurit itu pun sambil gugup berkata bahwa yang datang adalah keluarga Walpurgis. Pak Mordin pun menjadi panik dan dia bertanya, apakah ini sungguh-sungguh tidak makan masalah? Mikael lalu menyuruh Pak Mordin untuk jangan takut dan berdiri tegap saja. Kita lalu diperlihatkan perbincangan bapaknya Mikael dengannya. Mikael berkata bahwa itu adalah alasan dari tingkahnya yang gak jelas waktu itu. Mikael menebak bahwa mereka telah mengetahui bahwa Mikael mengetahui sesuatu. Bapaknya lalu berkata, jadi maksud Mikael, Ellen membatalkan pertunangannya karena Mikael sudah menyadari rahasianya. Mikael pun menjawab, setelah pertunangannya batal, maka mereka bisa memberikan alasan-alasan yang lain. Bapaknya Mikael pun menjadi pusing 7 keliling, karena jika perkataan Mikael ini adalah sebuah kebohongan, maka keluarga Walpurgis akan menerima akibatnya dan akan menjadi malu. Namun jika bapaknya percaya dengan perkataan Mikael dan protes ke keluarga Ellen, maka ini akan jadi masalah di level yang berbeda. Dengan sangat serius, bapaknya Mikael bertanya, apakah Mikael bisa mempertanggungjawabkannya? Mikael pun merasakan tekanan yang begitu dahsyat saat bapaknya sedang serius, seperti yang diharapkan dari patriark keluarga sihir terkemuka.
Mikael lalu berkata, dia tahu, maka dari itu dia akan membuktikannya dengan tangannya sendiri. Bapaknya lalu percaya kepada Mikael. Namun jika perkataan Mikael yang keluar adalah kebohongan walaupun sedikit, bukan hanya gelar pewarisnya yang akan diambil, tapi Mikael harus menyerahkan nama keluarga Walpurgisnya. Ya intinya kayak dicoret dari kakak gitulah. Bapaknya pun lalu bertanya lagi, apakah Mikael masih yakin akan melakukannya? Dengan agak gugup, Mikael berkata bahwa dia tetap akan melakukannya. Oke, mari kita lihat usahamu, ucap bapaknya Mikael. Sin lalu balik lagi ke tempat Mikael sekarang yang tengah melakukan rencananya. Pak Murdin pun menjadi khawatir dengan rencana Mikael kali ini, karena Mikael sudah memiliki reputasi yang jelek di keluarganya. Jika sampai terjadi suatu kesalahan, maka sudah tidak ada jalan untuk kembali. Mikael pun bergumam bahwa Pak Murdin terlalu berisik. Pak Murdin lalu bertanya, apakah Mikael yakin melakukan ini setelah yang terjadi sebelumnya? Mikael pun berkata bahwa dia perlu terus melangkah maju, kecuali nanam padi ya. Mikael pun menenangkan Pak Murdin karena dia sudah memiliki rencananya sendiri.